Saudara percayalah bahwa saya percaya di antara anggota keluarga kita ada mungkin 1-2 orang tua, anak, kakak, adik yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi beban buat kehidupan saudara. Saudara jangan pernah menyerah karena setiap daripada kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah menerima keselamatan, saya percaya karena Tuhan memakai minimal 1 orang untuk berdoa buat kita. Ada amin saudara? Dan pada waktu seakan-akan tidak melihat hasil, manusia itu seringkali mempunyai kecenderungan untuk kemudian give up, menyerah saudara. Kayaknya gak ada hasilnya deh. Tetapi saudara, pada waktu kita berserah total, mungkin saudara merasa bahwa saya gak bisa lagi berdoa karena saya capek. Saya sudah kehilangan pengharapan. Tetapi justru Tuhan Yesus berdoa buat mereka. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bersyafaat bersama dengan kita. Dan tahukah saudara, bukan hanya kita yang terbeban atas keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, saudara. Tetapi lebih daripada kita, Tuhan Yesus lebih terbeban daripada kita semua. Amin ya. Oleh karena itu miliki iman, miliki pengharapan bahwa keluarga-keluarga kita yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelak 1 orang bertobat, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Amin, haleluya. Dan yang kedua, saudara sebelum saya masuk firman Tuhan, miliki suatu kerinduan. Saya mengalami suatu hal yang sangat luar biasa pada waktu kami seluruh isi keluarga boleh melayani Tuhan. Betul saudara, suatu sukacita yang saya percaya ini tidak bisa digantikan dengan makan malam di tempat yang paling mahal manapun juga. Saudara, tidak bisa digantikan dengan liburan, saudara mau liburan ke Amerika, ke Australia, atau mau ke Jepang, atau kemana pun juga, itu semua enak saudara. Tetapi pada waktu satu rumah, aku bersama dengan seluruh keluarga aku melayani Tuhan, itu hal-hal yang terbaik. Hari-hari yang menyenangkan yang akan kita lihat di dalam kehidupan kita. Ada amin? Miliki iman itu, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada satu topik khotbah yang akan saya bawakan buat Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini dengan judul yaitu humility atau kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pada waktu kita mau belajar tentang humility atau kerendahan hati ini, contoh yang terbaik yang dapat kita pelajari saudara, sosok Alkitab yang mana saudara, karena begitu banyak orang yang saya percaya ini menjadi inspirasi buat kita semua, tetapi saya percaya yang terbaik adalah sosoknya Tuhan Yesus. Betul saudara? Saudara coba bayangkan bahwa bagaimana mungkin Dia ini pencipta langit dan bumi, pencipta segala jagat raya yang ada. Bahkan NASA, saudara, ini belum bisa mendefinisikan luasnya jagat raya ini totalnya berapa. Karena ternyata jagat raya itu masih hidup, masih growing, saudara. Saya lupa mempunyai speed berapa cepat growingnya, tetapi saudara bisa bayangkan bahwa bukan hanya kita atau bumi ini yang mempunyai organisme, tetapi jagat raya kita pun masih dalam fase perkembangan, saudara. Dan NASA membuat satu pernyataan ilmiah bahwa universe is growing up, saudara. Masih bertumbuh. Karena apa? Tuhan yang menciptakannya adalah Tuhan yang hidup. Ada amin, saudara. Dia tidak perlu untuk melaunch software tambahan, saudara, ya seperti beberapa daripada komputer kita ataupun handphone kita, saudara, ada Lollipop, ada iOS, betul saudara ya. Tuhan nggak perlu itu semua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dynamic, Tuhan yang dinamis, saudara, yang selalu growing dan Dia selalu relevan pada zaman apapun manusia itu hidup. Dan inilah yang luar biasa, Tuhan sehebat ini, sosok sehebat ini, pada waktu justru manusia yaitu makhluk ciptaan yang paling mulia. Coba lihat kiri kanan, katakan kamu ini ciptaan Tuhan paling mulia. Haleluya. Justru pada waktu kita nih saudara, ini jatuh dalam dosa, Dia tidak nyalahkan orang lain. Saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, Adam nyalakan Hawa, betul nggak? Hawa nyalakan ular. Betul? Ular mau nyalakan siapa lagi nggak bisa saudara. Betul ya? Tetapi Tuhan ngambil tanggung jawab ini dan kemudian Dia melihat sepanjang zaman, Dia mencoba untuk memulihkan, tetapi manusia terlalu keras kepala. Sampai akhirnya mau gak mau ada satu senjata final yang Dia punya, yaitu bahwa dirinya itu harus turun menjelma menjadi manusia. Beberapa orang mungkin masih sukar mengerti kok bisa ya Tuhan itu menjelma, saudara. Saya mempunyai satu analogi yang paling simple. Saudara pernah lihat film, maaf nih ya saya pakai kata-kata yang mungkin lebih relevan untuk kita mengerti pada zaman-zaman sekarang ini. Saudara pernah lihat
film kayak Harry Potter, Maleficent, yang tentang sihir-sihir itu loh saudara ya. Yang kadang-kadang kita merasa ini nggak baik memang untuk bisa mempengaruhi kita. Tapi ada satu hal yang kita bisa belajar saudara. Bukan dari mereka, tetapi dari apa yang dicoba untuk ditunjukkan. Kalau si nenek sihir bisa berubah menjadi burung gagak. Karena apa? Dia punya ilmu. Betul saudara? Betul? Ya. Kalau misalnya tukang sihir bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, kenapa kita nggak bisa menangkap bahwa Tuhan ini pencipta dari pencipta? Dia punya kreativitas yang melebihi setiap daripada apapun. Betul saudara? Jadi kalau dia tahu bahwa jalan satu-satunya untuk manusia boleh ditebus, yaitu dengan cara dia mengambil rupa seorang hamba yang bernama manusia, kenapa tidak? Why not? Dia berkata, I'll do it. Saudara, dia mengatakan saya akan bertanggung jawab untuk turun ke muka bumi. Dan tidak perlu diwakilkan oleh malaikat terbaikku. Tidak perlu didelegasikan. Karena apa? Kita adalah produk-produk yang termulia. Saudara, dan dia mengambil rupa ini yang luar biasa banget saudara. Kita sampai dengan hari ini masih mempelajari Tuhan. Apapun pengkhotbah terhebat sekalipun yang bisa menjabarkan rahasia firman Tuhan. Saya percaya itu baru sejentik daripada pengertian apa yang Tuhan kita bisa mengerti. Percaya dengan saya saudara? Sepakat? Saudara, baru kita berusaha untuk mengerti kehebatan Tuhan, Tuhan sudah sampai sana lagi. Sudah lebih hebat lagi. Saudara, jadi betapa tidak mungkin kita menjadikan Tuhan sebagai role model kita. Saudara, dia mengambil rupa sebagai hamba. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Daripada kitab Filipi pasal yang kedua, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang kelima, sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8, saya mengajak saudara sekalian untuk membaca bersama-sama. Saya sudah siapkan di LCD di samping kiri kanan. Saudara kita baca dengan suara yang keras dan nyaring, gak perlu terburu-buru ya. Siap saudara? Ya, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Saya percaya kita semua tahu apa itu arti kerendahan hati. Kerendahan hati secara gampang kalau mau dijabarkan tidak sombong, tidak angkuh. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Tidak meninggikan diri sendiri. Ada banyak sekali definisi-definisi yang saudara bisa dapatkan di kamus dan semua itu benar. Saudara. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang masalah humility atau kerendahan hati ini saudara. Di sini dikatakan bahwa dalam firman Tuhan kita tahu bahwa manusia ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, rupanya humility ini terletak pada satu jiwa dari satu tubuh kita yang bernama jiwa ini, saudara. Nah, sebelum saya masuk ke sana, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu. Pada waktu Tuhan Yesus sebagai manusianya yang menampakkan diri bernama Yesus Kristus itu, saudara. Dia menunjukkan minimal ada 60 karakter. Berapa karakter, saudara? 60 karakter Kristus. Yang kita perlu mengerti supaya kita bisa berubah, disempurnakan seperti dia. Dan ternyata salah satunya adalah humility, kerendahan hati. Betapa rendah hatinya dia saudara. Dan di sini dikatakan di dalam jiwa kita, rupanya di dalam jiwa itu terletak ada pikiran, ada perasaan. Saya berkata kepada saudara, pikirkan baik-baik. Akan lebih mudah kalau misalnya orang, terlahir sebagai anak orang miskin, untuk terpaksa harus rendah hati. Atau kalau misalnya kita dalam kondisi kebangkrutan, kita ditindas orang, kita terpaksa direndahkan, ini akan lebih mudah. Betul? Tetapi apa jadinya pada waktu kita dalam kondisi fase prime, fase terbaik. Uang kita pegang, jabatan kita punya, status sosial kita tinggi, saudara, betul ya? Dan kemudian pertemanan kita baik. Zaman sekarang banyak orang berkata, informasi itu adalah alat yang paling hebat untuk kita mendatangkan kekayaan. Betul itu saudara, saya enggak menyangga itu.
Saudara, network ini sangat diperlukan pada zaman-zaman sekarang ini. Betul saudara ya? Orang yang bisa mengendalikan informasi, orang yang bisa mengendalikan network, ini akan selangkah lebih maju daripada orang-orang yang lain. Ini benar. Tetapi apa jadinya kalau misalnya kita punya ini semua, tantangan yang paling sukar adalah bisa enggak kita untuk mau menanggalkan pikiran kita yang seringkali menganggap remeh orang lain. Saudara nangkep enggak kata-kata saya? Ya, atau perasaan hati kita. Gila lu emang siapa? Kenapa gue diginiin? Bukankah gue lebih kaya dari lu? Saudara. Bukankah gue lebih hebat dari lu? Lu gak salah lu giniin gue. Lu kasih gue perlakuan kayak gini. Saudara, kadang-kadang kita, manusiawi kita akan menuntut perlakukan saya dengan layak. Tetapi Yesus tidak pernah berpikir ini saudara. Dia malah mengambil rupa seorang hamba yang mana dia memilih dilahirkan, kalau dia mau dilahirkan di keluarga terkaya di bumi pada zaman itu, minimal. Dia bisa cari orang setara dengan Abraham, dilahirkan di dalam rumah seperti rumah Abraham, jauh lebih gampang, jauh lebih enak daripada lahir dari keluarga miskin yang bernama Yusuf dan Maria. Make sense gak? Yang mana sehingga pada waktu ada sensus datang, mereka harus naik keledai, saudara nggak tahu berapa lama tuh, sampai akhirnya tiba di Bethlehem, sebuah kota kecil yang pada zaman itu saudara, semuanya orang pada fully book penginapan, mulai dari pada bintang 1 sampai bintang 7 fully book. Sehingga bintang 7 pun dia nggak dapat, saudara harus sampai ke kandang hewan. Make sense or not? Ya, pelayanan kami, saudara, ini ada di beberapa tempat. Dan bahkan kebanyakan kami menjangkau kepada orang-orang miskin atau bahkan sampai ke suku-suku terasing, saudara. Dan di sana saya sering bertemu dengan yang namanya kandang babi. Saudara, babi itu luar biasa sekali, enak dimakan, baunya tidak menjanjikan. Betul nggak saudara? Ya, kalau saudara pernah lihat kandang babi, ini dari jarak beberapa meter aja udah kecium banget, saudara, bau busuknya. Dan pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, kandang di mana Tuhan Yesus dilahirkan tidak mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Nangkep enggak? Sehingga dokter juga enggak ada, bidan juga enggak ada, saudara. Anestetik juga ada, betadine juga lupa bawa, itu si Maryam sama Yusuf, saudara. Bagaimana mungkin? Tetapi justru dia memilih, katakan Tuhan Yesus memilih. Katakan Tuhan Yesus memilih. Justru Tuhan Yesus memilih supaya sampai dengan hari ini, semua kalangan sampai yang mulai paling kaya bahkan sampai yang paling miskin, itu bisa merasa apa yang Yesus lakukan relevan kepada kehidupan mereka. Justru pada waktu dia menanggalkan keilahannya, dia menanggalkan kehebatannya saudara. Kemudian yang firman Tuhan katakan, dia tidak malah menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Bapanya, saudara, sebagai sesuatu yang layak dipertahankan. Tetapi dia malah mengambil rupa dosa, yaitu saudara dan saya. Supaya apa? Kita nggak bisa lagi berkata, Tuhan enak, engkau ada di sana, aku di sini. Begitu jauh, I cannot relate with you. Aku nggak bisa berelasi dengan engkau. Tapi sekarang kita berkata, Tuhan engkau pernah ada di posisi saya. Engkau mengerti apa yang terjadi. Pada waktu engkau dikhianati oleh murid-murid yang paling engkau sayangi. Bukan cuma Yudas loh yang mengkhianati saudara. Petrus mengkhianati. Bahkan 12 muridnya pada malam hari terakhir dia menubuatkan kamu semua akan meninggalkan aku. Mereka berkata, no, enggak lah, ini bukan gua, itu pasti yang gereja lain gitu. Saudara, mereka semua melarikan diri. Ada amin enggak? Yesus memberikan hidupnya untuk mementorkan mereka 3,5 tahun. Ditinggal gitu aja, tidak ada satupun. Saudara bisa bayangkan itu, kalau kita mau berpikir seperti itu, dia tidak menganggap keserupaannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Atau pada waktu dia dicaci maki, dia dikatakan blasphemy, engkau menghujat Allah oleh imam besar Kayafas. Dia enggak berkata, lu siapa? Kok berkata saya menghujat Allah? Lu siapa kok berkata saya menghujat? Tetapi diam 1000 bahasa saudara. Ada amin enggak saudara, Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan bahwa ternyata pada waktu kita mempunyai kuasa untuk memilih, saudara,
Tuhan Yesus menjadi contoh yang terbaik. Dan kemudian dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri. Dia tidak pernah berpikir sekalipun, bahkan pada waktu murid yang terbaiknya, Simon Petrus, yang paling pandai berdiplomasi mengatakan, tidak akan pernah engkau mati. Jangan sampai ini terjadi pada dirimu. Dia berkata, hei engkau iblisnya daripada hadapanku. Karena pikiranmu gak sama dengan pikiran Allah. Pikiran. Saudara, belajar tentang kerendahan hati, bukan hatinya dulu yang direndahkan, tapi kita mau belajar hari ini untuk menaklukkan pikiran kita. Setelah itu baru kita tahu bahwa ternyata dari pikiran turun ke hati, sekali lagi kita tahu ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menggunakan manusiawi kita untuk menjadi rendah hati. Ada amin. Kita mau gunakan, Bapak Ibu sekalian, supaya firman Tuhan boleh terbentuk dengan baik di dalam manusia roh kita, keluar kepada jiwa kita, masuk kepada manifestasi tubuh kita, maka kita akan belajar bersama-sama. Mau belajar? Saudara siap belajar? Amin. Haleluya. Mari kita lihat lebih dalam. Berbicara tentang kerendahan hati atau humility, ini ternyata adalah pembelajaran tentang meminimalkan ketinggian hati kita. Saya melihat semua orang, termasuk diri saya, tidak satu pun, masing-masing mempunyai presentasi kecongkaan yang berbeda-beda. Ada amin, setuju nggak? Ya, yang mana kita mau nggak mau kita akan merasa seperti tadi yang saya sudah sebutkan semua, saudara. Minimal kita punya kecongkaan dan pada waktu kita mau belajar ini berarti kita menyadari Tuhan, saya perlu karakter Kristus. Saya Tuhan mau belajar seperti Engkau. Aku mau disempurnakan seperti Engkau. Dan Tuhan Yesus memberikan pembelajaran tentang paradoks. Saudara, paradoks ini kalau mau dijabarkan yang paling gampang adalah lawan kata tetapi istilahnya itu yang dimaksudkan. Tuhan Yesus mengajar tentang paradoks. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Murid-muridnya lagi ribut tentang siapa yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, tetapi Tuhan Yesus berkata, yang mau jadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Ini paradoks. Berlawan, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu takut mati, kamu malah akan kehilangan nyawa kamu. Tetapi orang yang tidak takut mati, tidak menyayangkan nyawanya untuk membela nama Tuhan. Untuk misalnya bekerja demi Tuhan. Bahkan mau menabur segala-galanya. Tuhan malah mengajarkan, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat. Ini paradoks, saudara. Tuhan juga mengajarkan, bahkan dia memberikan contoh yang paling dahsyat. Malam sebelum dia kemudian dikhianati, dia memberikan satu prasyarat kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau ikut berjamu bersama dengan aku, izinkan aku mencuci kaki kamu. Wow, katakan wow, saudara. Ternyata ini contoh yang paling baik, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga, gereja-gereja, para pemimpin yang kemudian terjadi gap di antara mereka, yang terjadi keributan di antara mereka, saudara. Ternyata pada waktu kita mengenakan Kristus, kita mengambil contoh Kristus hanya dengan hal yang sepele, membasuh kaki, kita melapaskan keangkuhan kita, pemulihan terjadi. Ada amin, saudara. Ada satu contoh yang luar biasa dalam firman Tuhan. Ada seseorang yang bernama Yusuf. Saudara, Yusuf kita tahu dia adalah anak Yakub. Dia mempunyai 10 orang kakak laki-laki. Dia nomor 11, dia punya adik laki-laki namanya Benjamin, saudara. Betul ya? Nah, kita tahu visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yusuf ini besar. Mimpi besar, visi besar, rencana besar, betul? Ini menandakan bahwa gambaran Yusuf ini terjadi pada kita. Setiap daripada kita sudah diberikan rencana besar oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan punya rencana besar buat kamu. Amin. Amin, saudara. Ya. Namun, saudara, Yakub kurang mementorkan putranya dalam hal ini. Karena apa? Dia terlalu sibuk, punya istri 2, gundik 2, 4 totalnya, saudara. Ini bukti poligami tidak bisa dipakai dalam kehidupan kita. Ibu-ibu berkata, ibu-ibu berkata, yes dan amin dong. Amin, saudara. Ya, punya istri 1 aja loh, saudara, punya istri 1. Puji Tuhan, istri saya 1. Haleluya, saudara. Ya. Dalam kesibukan pelayanan kami harus
Ada di Jakarta, tempo-tempo Tuhan izinkan kami diundang pergi keluar kota, keluar pulau, tempo-tempo Tuhan bawa kami untuk pelayanan ke luar negeri saudara. Dalam jadwal yang begitu padat, Bapak Ibu sekalian, ketemu anak aja susah. Boro-boro poligami, istri satu aja ketemu anak susah. Make sense gak? Jumat kemarin saya ikut satu seminar yang sangat penting untuk saya ikuti saudara. Ya. Kemudian sore harinya saya mau janjian untuk ketemu dengan satu orang yang dalam satu meeting yang cukup penting gitu saudara. Jadi bisa nyeri sampai mungkin pulang rumah bisa jam 10, jam 11 gitu. Kemudian istri saya ngasih tahu, anak kamu yang cowok kecil ini saudara ya. Yang satu umur 15, anak perempuan yang satu umur 5 tahun namanya James. Ya. Dia berkata, James cari kamu dari tadi. Gitu. Dia mengatakan gini, where is daddy? Why is it hard to see daddy every night? Saudara, kalau Yakub tidak mementorkan Yusuf dengan baik karena dia sibuk. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlalu sibuk, tidak bisa mementorkan anak kita dengan baik, jadinya seperti Yusuf. Visi besar, tetapi karena dia tidak memiliki kerendah hatian, akibatnya yang terjadi kecongkaan, ketinggian hati. Saudara, dia showing force. Mengintimidasi orang lain. Saudara, membuli orang lain dengan kata-katanya. Dengan mimpi-mimpinya, saudara. Sehingga akibatnya yang terjadi adalah Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya karena kesombongannya. Haleluya. Kadang-kadang keberhasilan kita perlu untuk belajar tuh bagaimana kita mengelolanya supaya tidak menjadi buah kesombongan di mata orang lain. Ada amin. Susah kan kadang-kadang saudara ya, kita diberkati Tuhan, kita mau bersuka akan Tuhan, tapi mungkin ada orang yang gak suka dengan kita. Saudara, orang bilang, lu sombong lu ya, lu sombong lu sekarang. Lu udah diberkatin Tuhan gak pernah muncul di sini. Nah gitu saudara kadang-kadang kata-katanya ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia mengambil hal yang terjelek dan kemudian menjadikan itu menjadi satu hal yang paling mulia yang dia bisa berikan kepada murid-muridnya sebagai satu contoh sebelum dia naik ke kayu salib. Kerendahan hati. Ada amin saudara. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kerendahan hati ini saudara. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Belajar tentang kerendahan hati ini berarti mengingatkan kita bahwa dalam hidup orang lain dapat lebih baik dari kita dan kita selalu perlu Tuhan. Jangan pernah berpikir you are the best. Saudara, jangan pernah selalu berpikir saya nggak perlu orang lain. Saudara, satu bocoran singkat. Saya lagi nulis sebuah buku nih saudara. Ya, kalau Tuhan izinkan tidak ada halangan dalam 2 bulan, 3 bulan lagi kami akan luncurkan buku ini. Dengan judul yaitu I am number 2. Saya nomor 2. Saudara, singkat cerita tentang buku ini kenapa Tuhan taruh beban dalam hati saya. Bukan karena saya anak nomor 2. Kebetulan saya pas memang anak nomor 2 saudara. Tetapi ternyata bahwa di dalam hidup ini dunia sudah mentrain kita bahwa kamu harus jadi nomor 1. Betul nggak? Kalau kita lihat setiap tahun majalah Forbes atau bahkan koran-koran di Indonesia selalu mengeluarkan list orang terkaya di Indonesia 10 sampai 100. Kita nggak akan ingat yang nomor 30. Kita nggak akan ingat yang nomor 3 kadang-kadang, yang paling gampang diingat yang nomor 1. Kalau saya tanya, saudara pasti tahu kira-kira perusahaan apa, orang yang mana, betul nggak? Yang nomor 2, nomor 3, blur. Siapa ya kira-kira ya? Nangkep nggak? Orang terkaya di dunia yang paling diingat nomor 1. Dan nggak ada yang jelek dengan ini, karena apa? Pengajaran tentang menjadi nomor 1 itu bagus, menjadi excellent, it's good. Tetapi ternyata banyak orang-orang yang tidak menjadi nomor 1, tidak bisa menerima hal ini. Mereka akibatnya saudara apa? Mereka depresi. Bahkan satu cerita saudara, 2 bulan yang lalu saya membaca satu posting dari teman saya di sebuah Facebook. Saudara, ada seorang anak di Singapura, terjadi recently ini saudara ya. Seorang anak perempuan berumur 16 tahun yang very smart, very diligent. Baik anaknya, enggak ugal-ugalan, enggak nightlife. Saudara, umur 16 tahun. Biasanya dia straight A students. Saudara, ini anak pintar. Mamanya didik dia dengan disiplin nomor 1. Saudara,
Harus belajar, and belajar. Sama seperti beberapa mama-mama di sini kan. Nggak ada yang salah. Tetapi dia mengutamakan bahwa nomor satu ini harus. Kalau enggak lu, di Singapura sudah tahu sendiri, very kompetitif. Kamu mau sekolah apa nantinya kalau enggak jadi nomor satu? Kamu mau kerja apa? Saudara dia ambil O level anak ini. Dan pada waktu ambil O level, saudara, semuanya A kecuali 2 mata pelajaran, Inggris dan apa saya lupa, dapatnya B, satunya lagi B minus atau apa. Semuanya, how many subjects are there? Di O level itu how many subjects? Saya nggak tahu berapa subjek, saudara. Tapi hanya 2 yang tidak A. Saudara nangkep ya? Saudara tahu apa yang terjadi? Cewek ini bunuh diri karena begitu kecewa dengan hidupnya. Dia lompat dari gedung, umur 16 tahun, saudara. Dan mamanya baru sadar bahwa ternyata 16 tahun ini saya salah didik. 16 tahun dia ribut dengan suaminya hampir tiap hari gara-gara cara didik anak. 3 bulan kemudian mamanya bunuh diri. Saudara, ini yang terjadi. Ini singkat tentang apa yang akan saya bahas dalam buku itu, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan kita overstressed atau kemudian sampai depresi berkepanjangan untuk kemudian bunuh diri. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai ruang dan waktu yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita pernah lihat film, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari kehidupan apa yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, betul saudara? Ada satu film yang bernama Titanic, based on true story, semua orang tahu saudara. 1910, saudara, kapal ini dibuat paling besar, paling mewah, terhebat. Mendengar apa yang kapten kapal atau pemilik kapal katakan dari film, saya nggak pernah ketemu orangnya langsung obviously. Saudara ya, mereka berkata kapal ini didesain sangat hebat dengan teknologi yang mungkin bahkan lebih maju daripada zamannya. Terkuat, terhebat. Tuhan sendiri pun nggak akan bisa menenggelamkan. Betul ya? Saudara pernah lihat film itu kan? Dengar baik-baik nih saudara. Saya punya satu pernyataan yang saya percaya ini adalah kebenaran. Bukan Tuhan yang menenggelamkan Titanic. Tuhan yang saudara sembah tidak di dalam bisnis untuk nenggelamin kapal. 2000 tahun yang lalu dia naik kapal kecil. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara akan tahu di Tiberias itu kapal-kapal yang dipakai oleh tur itu mungkin sedikit lebih gede saudara ya. Tapi kira-kira kapal yang Tuhan Yesus pakai bersama dengan murid-muridnya mungkin bisa cukup untuk kira-kira 20-30 orang. Ada badai, dia nggak tenggelamin kapal itu. Betul saudara? Dia malah hardik anginnya. Betul saudara? Jadi punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah, dia bukan saja Tuhan, tetapi dia punya hati Bapa yang sangat mulia. Lebih mulia daripada Bapa terbaik. Kalau dalam gereja saudara di seluruh network LGF atau Rayon 1C atau Rayon seluruh GBI seluruh Indonesia ataupun di luar negeri kalau mau dilombakan Bapak idaman. Mungkin kali-kali perlu kali Pak. Tuhan Yesus Bapa lebih baik daripada Bapak itu. Ada amin saudara? Ada amin. Haleluya, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Pak, yang menenggelamkan Titanic itu apa? Kesombongannya manusia. Oleh karena itu Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang sombong. Karena di dalam kesombongan saudara, ternyata kita akan meninggikan diri kita, bahkan kecenderungan mendewakan diri kita, mengatakan gua bisa, gua hebat, oh enggak mungkin gini aja enggak bisa sih. Saudara, saya enggak tahu dengan saudara beberapa kali dalam kehidupan pribadi saya, begitu saya mengatakan gini aja enggak bisa, saya gagal waktu itu. Ada amin. Karena apa? Sekarang kita harus mengerti hidup yang kita hidupi ternyata bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Haleluya. Manusia lama kita yang dulu yang sombong, yang tinggi hati, yang gak karu-karuan itu saudara, yang punya pikiran yang selalu salah, itu sudah digantikan dengan manusia baru. Memang betul kadang-kadang manusia lama kita masih bisa muncul. Oleh karena itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7.
Firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Daripada itu apa? Nanti saudara bisa baca ayat-ayat atasnya tentang kesombongan manusia, kedengkian hati manusia, apa yang kita cari di dunia ini, semua ambisi kita saudara. Lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Jadi dari sini kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu selalu membela orang yang rendah hati. Orang rendah hati belum tentu ngalah loh. Belum tentu orang yang ngalah itu rendah hati, belum tentu. Saudara, tetapi ini berbicara masalah hati. Saya pernah khotbahkan, saudara, saya nggak tahu apakah saya pernah khotbahkan di sini atau tidak. Di dalam Alkitab kita itu ada 787 ayat berbicara tentang hati. Artinya kalau saudara renungkan firman Tuhan tentang hatinya manusia, bukan hatinya Tuhan, hatinya manusia. Pagi 1 kali, malam 1 kali, jadi sehari 2. Kayak minum obat gitu saudara. Ya, perlu waktu 365 hari lebih dikit untuk selesai renungan kita tentang hati kita. Dan kita masih nggak ngerti. Saudara, kadang-kadang kita bisa moody, kadang-kadang kita bisa nggak percaya diri, kadang-kadang kita bisa overconfident. Betul saudara, nangkep? Oleh karena itu firman Tuhan berkata, percaya aja kepada Tuhan. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan, kepada Allah ini maksudnya adalah tunduk di dalam firman-Nya. Miliki persekutuan yang baik, yang benar di dalam pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga ini ada menjadi firman Tuhan tuh menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini lagi bisnis lagi susah, dolar 14.000, 2 minggu yang lalu kita dengar kata-kata lelucon-lelucon kayak call center aja. Saya kadang-kadang awalnya nggak ngerti maksudnya apa, kayak call center itu apa sih? Nggak ngerti, tapi masuk akal, make sense gitu loh. 14.325, 14.500 gitu saudara, 14.400 saudara ya. Jadi di dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini saudara, selalu akan ada orang yang diberkati dan ada orang yang jatuh. Betul ya? Apapun kita tidak peduli, tidak masalah itu sekarang. Yang penting adalah di masa susah kita cari Tuhan. Di masa menyenangkan kita tetap cari Tuhan. Di masa-masa kita super diberkati, kita cari Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat menjadi seperti katalisator. Atau di masa-masa kita super susah, kita menderita. Hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Saudara, Tuhan menjadi penghibur yang terbaik. Ada amin saudara? Dan Tuhan berkata, lawan iblis. Saudara, ternyata ini loh. Lucifer, di dalam kitab biasa dikatakan, Lucifer dikatakan sang bintang fajar. Sang bintang fajar dalam bahasa Indonesia ditulis seperti itu, dalam bahasa Inggris Lucifer. Lucifer itu bukan cuman mau saudara. Lucifer mempunyai rencana untuk mengkudeta surga. Dia berpikir, dia merasa saudara. Gua lebih baik daripada Tuhan yang itu. Gua lebih adil. Gue lebih bisa memberkati, gue lebih pujian penyembahan lebih enak. Gue lebih ganteng, saudara. Betul ya? Dia baru cuman berpikir, saudara, dia sudah mengalami kejatuhan. Nah oleh karena itu cara yang terbaik untuk kita melawan kecongkaan hati kita. Musuh kita bukan orang lain, musuh kita diri kita. Betul saudara? Keangkuhan kita, kesombongan kita, hati kita yang pahit, hati kita yang gak mau ngampuni. Saudara, kita yang merasa bahwa kita sudah bisa, ini musuh kita, saudara. Lawan dengan firman Tuhan, karena iblis bisa menunggangi ini semua. Kita katakan, di dalam nama Yesus, pergi kesombongan. Dalam nama Yesus, aku akan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ada orang yang memuji saudara, wah hebat sekali transaksi bisnisnya gold. Penjualan kamu paling hebat, istri kamu paling cantik. Anak-anak kamu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Paling hebat. Wah, bekerja sama dengan kamu ini paling menyenangkan. Mendengarkan kamu puji-pujian atau mendengarkan kamu bermain musik itu kayaknya serasa di surga. Wow. Saudara, rasanya di dada kita mau melambung gitu. Senang dipuji itu manusiawi.
Betul? Tetapi boleh kita katakan terima kasih. Tetapi setelah itu coba kita belajar untuk melakukan penundukan diri di dalam Tuhan, katakan semua kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Jadikan ini suatu kebiasaan yang baik Bapak Ibu sekalian. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita semuanya milik Tuhan. Amin saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara, belajar tentang kerendahan hati, ini mengajarkan bahwa kesuksesan gak pernah lepas dari peran Tuhan dan juga orang di sekitar kita. Saudara ingat tentang bagaimana Tuhan memakai Musa. Ingat saudara ya, Alkitab kita dalam Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah orang yang sangat lemah lembut hatinya. Lemah lembut ini terjemahannya kurang pas dikit, karena dalam bahasa Inggris dikatakan meek. Meek itu artinya rendah hati, humble. Saudara, bukan lemah lembut. Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan orang yang gak lemah lembut, gak humble. Jangan salahkan. Oke, saudara ya, ada juga orang yang lemah lembut, tetapi penuh dengan kepura-puraan, itu juga gak humble. It's not talking about action, talking about heart. Musa hatinya paling lemah lembut, paling humble menurut firman Tuhan. Tetapi kita tahu keberhasilan seorang Musa, kalau Tuhan gak pernah panggil dia, gak akan pernah berhasil. Setuju dengan saya? Saudara bisa bayangkan kelahiran Musa sudah dinubuatkan 430 tahun melalui Abraham. Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Akan ada satu generasi yang dibangkitkan pada zaman itu, ini berbicara tentang generasi Musa. Saudara bisa bayangkan Musa 40 tahun menjadi Prince of Egypt, pangeran Mesir. Saudara, apapun yang dia minta, apapun yang dia cari, selalu tersedia. Masuk akal? Saudara, dia bahkan, saudara, saya katakan dia dididik oleh para ahli-ahli yang terhebat di Mesir pada zaman itu. Enggak ada sekolah seperti itu. SPH belum ada, BINUS belum ada, saudara. Betul ya? Yang ada homeschoolnya Firaun. Musa pada waktu dia berumur 40 tahun, dia mungkin sudah menjadi gelar Profesor Musa. Pangeran yang ganteng, pangeran yang hebat, dia dididik sedemikian rupa. Bahkan kalau saudara lihat film Exodus itu, ya, yang dimainkan di Hollywood itu saudara luar biasa banget. Ditunjukkan bahwa Firaun lebih suka terhadap Musa untuk yang jadi menggantikan dia jadi raja. Tapi karena masalah kemonarkian yang tidak mengizinkan untuk Musa jadi raja, nggak mungkin gitu loh. Cuman itu saudara, satu-satunya. Tetapi justru di sana 40 tahun dia menikmati hal terbaik dalam kehidupan ini. Saudara, dia kemudian melarikan diri karena satu hal yang lain-lain, saudara sudah tahu kan? Ya, saya nggak perlu masuk ke sana lagi. Dia pergi ke padang belantara 40 tahun. Saudara, terjadi hal yaitu mengosongkan diri seperti bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, tidak menganggap sesuatu kesetaraan sebagai Allah sama seperti manusia. Musa melupakan segala-galanya. Bahkan di dalam kitab Ibrani saudara, Ibrani 11 tentang iman, di sana dikatakan Musa menganggap kemewahan, kekayaan, kehebatan yang ada di Mesir tidak sebanding dengan apa yang dia lihat di dalam Kristus. Ada amin saudara. Musa begitu punya determinasi tinggi, tetapi pada saat yang bersamaan dia tahu bahwa dia nggak mampu, dia harus pada waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bingung melihat padang semak belukar yang terbakar tapi kemudian nggak hangus. Dia kemudian pada waktu Tuhan berbicara dengan dia sukar untuk menerimanya. Dia menjadi stutter, dia menjadi gagap, gagap. Aku tidak bisa bicara. Profesor. Saudara, tidak mungkin gak bisa bicara. Tetapi pada waktu itu Musa berkata, aku gak bisa. Tuhan kemudian sungguh berhikmat, dia Tuhan yang besar. Dia kemudian harus bangkitkan. Ada Harun, ada Miriam. Saudara, ada amin gak? Musa mengerti akan hal ini. Dia berpikir, saya gak bisa sendirian, Harun gak cukup, Miriam gak cukup. Aku harus bangkitkan Yosua. Aku harus bangkitkan Kaleb. Saudara,
berbicara masalah kerendahan hatian ini saudara, kita harus tahu bahwa kita nggak bisa one man show. Dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, dalam bisnis saudara geluti, saudara nggak bisa one man show. Katakan amin. Haleluya. Bangkitkan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hatimu, bawa dalam doa saudara, renungkan siang dan malam, bertanya kepada Tuhan. Tuhan bisa menunjukkan kepada saudara siapa orang-orang yang terbaik. Ada amin? Haleluya. Musa mengerti akan hal ini. Itulah yang terjadi saudara. Musa bahkan berani berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan jadikan aku sebagai bangsaku sendiri loh yang akan menggantikan mereka. Enggak perlu Tuhan. Jangan. Kalau Musa menjadi orang yang tinggi hati, dia akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Oh ya benar Tuhan, itu orang Israel tegar tengkuk. Nyahkan mereka semua Tuhan. Pakai aja bangsa yang baru. Tuhan mungkin bertanya, siapa contohnya? Gimana kalau gua Tuhan? Tetapi Musa berkata, tidak, jangan sekali-kali Tuhan. Haleluya. Pada waktu kita mempunyai pilihan untuk meninggikan hati, tetapi kita malah memilih untuk merendahkan hati kita. Menjadi humble, mengizinkan Tuhan bekerja, menunggu waktunya Tuhan. Kita melihat ada orang-orang yang perlu kita bangkitkan. Di sana itu pilihan yang paling bijak yang saudara dan saya bisa ambil pada zaman-zaman ini. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Ada amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Bukan Musa yang hebat, tetapi roh yang menaungi Musa yang hebat. Saudara, selanjutnya. Belajar tentang kerendahan hati atau humility. Ini membuat kita menjadi seseorang yang dapat diajar. Teachable. Saudara, paling susah ngomong sama kalau orang tuh udah pinter susah. Betul ya saudara ya? Coba saudara ambil dalam satu contoh skenario apapun deh. Saudara ajarin seseorang, mungkin junior saudara atau anak saudara atau whoever saudara. Kalau saudara ngomong sesuatu, udah tahu? Udah bisa? Udah ngerti Pak, itu kuno. Saya udah ngerti Pak, udah 5 langkah di depan udah ngerti. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang susah diajarkan, saudara. Gini deh saudara. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tahu bahwa Tuhan hendak pakai dalam kehidupan kita. Tetapi mari pada waktu kita mau dipakai oleh Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang memiliki superiority complex. Pernah dengar kata-kata ini, superiority complex saudara? Izinkan saya bercerita sedikit tentang kondisi kekristenan yang ada di Indonesia pada saat ini. Saudara, di Indonesia ini percaya enggak bahwa revival ini sebenarnya sedang terjadi? Dari 30 tahun yang silam sampai dengan hari ini saya enggak tahu, udah enggak kehitung kali ya, berapa juta orang yang sudah menerima keselamatan. Itu kebenaran. Saudara. Sampai saat ini revival yang terjadi di Indonesia masih dibahas di banyak tempat. Masih dibahas di negara-negara yang lain. Mungkin saudara nggak pernah dengar, saya juga nggak pernah ketemu orang yang langsung. Di Kupang, hal-hal merubah air menjadi anggur, itu sampai terjadi sampai dengan hari ini loh saudara. Orang-orang mati dibangkitkan di beberapa tempat itu sudah terjadi di mana-mana. Bukan karena orangnya yang hebat, tetapi Tuhan sedang bekerja. Mata Tuhan sedang memandang Indonesia ini saudara. Tetapi kita tahu bahwa ini rupanya bukan cuma peran orang-orang di Indonesia. Karena orang-orang di Indonesia belajarnya dari mana? Tuhan juga kirim hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, dari negara-negara yang berbeda. Tetapi masalahnya gini saudara, ada orang-orang yang dari luar negeri, maaf saya bukan jelek-jelekan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, tidak. Kita bisa belajar bersama-sama. Tetapi saya sering berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, dari Singapura, dari Malaysia, dari mana-mana, saudara, dari Australia. Yang memandang rendah orang-orang Indonesia nggak bisa apa-apa. Saudara, mereka dengan superiority kompleksnya, kita bisa tahu nih Bapak Ibu sekalian, orang yang sombong itu bagaimana kita bisa tahu? Dengan cara mereka melihat. Dengan cara bahasa mereka keluarkan. Dari tindak tanduk mereka. Kita bisa tahu, saudara. Contoh, Nazi, saudara ya, Hitler, itu dengan fasismenya, the white power-nya, dia bisa merasa bahwa yang lain second class citizen. Dia bantai semua orang yang melawan dia. Karena apa? Hitler congkak, Hitler sombong, Hitler mau menguasai dunia, Hitler mau menjadi nomor 1. Saudara paham maksud saya?
Ya, nah kalau kita mempunyai superiority complex, kita akan membuat orang-orang yang Tuhan mau pakai itu merasa akhirnya nggak nyaman. Dan sesuatu yang lucu terjadi nih saudara. Kita yang dipandang kurang, ini rupanya Tuhan lagi bekerja dengan cara yang unik gitu ya. Apa yang dipandang rendah oleh orang-orang dunia, itu yang Tuhan mau pakai. Tahun yang lalu saya punya kesempatan yang baik bersama dengan istri dan anak-anak saya. Kami pelayanan ke Amerika saudara. Kami berjumpa dengan beberapa orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang lokal, orang-orang asing gitu saudara ya. Dan kemudian mereka teman-teman baik saya. Dan kemudian mereka menceritakan saudara kepada saya, sekarang ini di Amerika bahkan menjadi satu seperti kurikulum tidak tetap gitu ya. Yang diajarkan di Bible College atau bahkan di seminar-seminar kan. How to successfully fundraise in Indonesia. Jangan gede kepala saudara. Yang gak ngerti saya terjemahkan ya. Mereka lagi belajar bagaimana caranya menjadi berhasil fundraising menggalang dana di Indonesia. Loh kok lucu? Katanya kita negara ketiga. Katanya kita negara miskin. Karena apa? Mereka tahu Tuhan sedang bekerja. Di mana ada Tuhan, di sana ada kemakmuran. Kok diem? Ada amin gak? Coba lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan sedang bekerja untuk memberkati kamu. Amin saudara. Dan saya sungguh percaya bahkan kebenarannya Tuhan sedang membangkitkan gereja-gerejanya di Indonesia pada akhir zaman ini saudara. Sudah kelihatan gereja-gereja yang lagi thriving, lagi melesat cepat gitu saudara. Saya nggak berbicara mengenai gereja-gereja secara struktur organisasi besar. Bukan itu saja. Tetapi gereja-gereja yang sangat berdampak untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, merubah kehidupan orang-orang, berdampak bagi dunia ini, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang sakit saudara. Dan Tuhan lagi pakai orang-orang Indonesia dan akan dikirim sampai ke bangsa-bangsa. Nah ini destinasi kita sekarang nih saudara. Maukah kita menjadi orang-orang yang pada waktu nanti hal itu nubuatan-nubuatan besar yang sudah kita terima baik secara individu ataupun secara korporat gereja. Pada waktu hal itu digenapi dalam kehidupan kita. Mau gak kita mengembalikan bukan cuma persepuluhan. Tetapi mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Di mana kita berkata saya gak bisa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa hebat sampai sekarang perusahaan bisa 10. Ini bukan saya. Saudara, tapi jangan omdo. Ngerti enggak? Omdo itu apa sih? Omong doang. Tapi buktikan dengan perbuatan. Karena firman Tuhan mengatakan satu kali perbuatan itu suaranya lebih keras daripada omongan mulut. Pak caranya gimana? Ya tunjukkan. Kalau saudara terpanggil sebagai hamba Tuhan, ya udah lakukan. Jangan takut. Kalau selama Tuhan yang memanggil, Tuhan akan memberikan, menyediakan, membuka pintu. Pintu-pintu yang seakan-akan lagi tertutup, jangan takut. Dalam kitab Wahyu dikatakan, pintu-pintu yang tertutup, kalau Tuhan merencanakan untuk dibuka, pintu itu pasti dibuka. Termasuk dalam bisnis. Pak, bisnis susah. Saya tahu saudara, bisnis susah. Banyak teman-teman saya yang lagi terganggu nih bisnisnya. Saudara kalau merasa bisnis susah, saudara coba, saya tidak berkeluh kesah. Tetapi saudara tahukah Anda, bahwa sekarang yang paling kena dampak besar, bukan cuma bisnis, tetapi badan-badan sosial dan gereja-gereja. Mau tahu apa yang terjadi saudara? Kalau para pengusaha, para businessman, para businesswoman lagi terkena dampak keuangannya, yang paling mudah di-cut budgetingnya yang mana? Ya sosial. Ya enggak datengin duit buat saudara, betul enggak? Kalau saudara kira nyekolahkan 2 anak, 5 anak atau 7, kalau saudara sudah terlanjur punya 7 anak ya puji Tuhan. Kalau saudara kira nyekolahkan 7 anak susah, saudara pelayanan-pelayanan seperti kami dan ada banyak yang lain, itu lagi nyekolahkan anak-anak orang miskin. Pelayanan kami aja Tuhan pakai untuk nyekolahkan 450 anak. Dan itu nggak bisa kita berkata, maaf, batal dulu ya 6 bulan. Nggak bisa saudara. Tapi budgetnya sudah dipotong. How? Ya kalau kita percaya bahwa ini panggilan Tuhan, tetap lakukan. Ada amin saudara? Sama dengan saudara, kalau selama saudara percaya bahwa di dalam bisnis saudara memasuki masa-masa, mungkin ada orang yang berkata, Pak ini masa-masa
kita lagi dibakar Pak, seperti dalam satu perapian. Enggak apa-apa, nikmati perapian itu. Sama seperti Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego, yang pada waktu dia dikirim ke dalam perapian, saudara, itu malah menjadi suatu tempat ujian. Di akhir dalam perapian itu, Bapak Ibu sekalian, mereka mendapatkan promosi daripada Tuhan. Yang terpenting, siapkan barisan saudara, rapatkan struktur, periksa saudara. Apakah perusahaan saya, misalnya ini saudara, kalau ngomong dalam perusahaan, apakah perusahaan saya sudah menjalankan bisnis yang sesuai dengan firman Tuhan? Ada amin. Ini waktunya kita menunjukkan bahwa saya anak Tuhan yang teachable. Di dalam masa-masa susah, sekali lagi saudara, jangan keluar dari mulut kita atau dari hati kita, Tuhan hukum saya. Ada orang yang berkata, Tuhan hukum saya nggak mau dengar Tuhan sih. Saya dikampleng atau ditabok sama Tuhan kiri, pak, pok, tendang, duar. Saudara, Tuhan kita bukan debt collector. Amin. Haleluya saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bahwa Bapak yang baik menghajar anaknya. Tunggu dulu sebentar, saya artikan saudara. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, a good father discipline his children. Disciplining ini artinya bukan menghukum, menghajar itu tadi. Tetapi mengkoreksi, kadang-kadang men-time out, kadang-kadang spanking. Saudara, tapi Tuhan tidak dalam bisnis nendang saudara. Tuhan tidak dalam bisnis untuk membuat anak yang saudara cinta itu sakit. Tuhan tidak dalam bisnis untuk membuat istrimu jadi sakit, suamimu jadi sakit. Tidak saudara. Ada amin. Tetapi Tuhan izinkan kedaulatan Tuhan bekerja pada saat-saat susah ini. Ya Pak susah, bersyukur kepada Tuhan. Justru di masa susah ini Tuhan mau pakai saudara. Haleluya. Ada orang yang berkata, saudara, di atas langit ada langit. Saya sering berkata seperti ini kepada banyak orang. Kalau saudara mengalami kesusahan, di bawah saudara masih ada beribu-ribu orang miskin. Saya sering pelayanan ke pemulung-pemulung, ke orang-orang miskin, hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu. Saudara, saya berkata, di bawah kamu masih ada lapisan orang kiri lagi. Berkati mereka. Ada amin. Di masa susah ini, jangan berhentikan saudara. Pertolongan-pertolongan yang saudara mungkin pernah berikan. Kurangi oke, kalau nggak mampu oke. Cut dulu sementara. Tapi kalau nanti sudah dipulihkan, mulai lagi saudara. Ada amin. Saya akan tutup dengan cerita ini ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita nggak perlu buka, tetapi ini cerita tentang anak bungsu. Anak bungsu yang luar biasa, kurang ajar ini saudara. Ya, dia minta warisan daripada bapaknya. Bapaknya begitu baik, ini terlalu baik kalau bagi saya saudara. Dia berikan warisan. Anaknya pergi, saudara berfoya-foya, melacurkan dirinya, mencari kehidupan, kesenangan duniawi yang tidak karu-karuan saudara. Sampai akhirnya habis. Sampai akhirnya dia mengalami rock bottom condition. Dan kemudian yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dia miskin. Bukan cuma miskin, dia maaf nih saudara, kere. Dia nggak bisa apa-apa. Orang Yahudi itu paling najis ngelihat dua binatang. Satu babi, dua anjing. Saudara. Dia anak orang kaya, anak konglomerat harus kerja untuk jaga babi dan rebutan makanan lagi. Saudara, saya nggak bisa pikirin ini. Sampai akhirnya di masa-masa seperti itu saudara. Dia kemudian mengambil satu pemikiran, kenapa gua seperti ini ya? Bapak gua tuh baik. Kalau gua pulang nggak jadi anak, diterima kali ya jadi hambanya. Jadi pembantunya diterima kali ya. Saudara dia mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Dia membuat satu skenario kata-kata yang sangat menarik. Pak, jadikan saya hamba, jangan anak. Dia udah siap-siap saudara. Dia pulang berbulan-bulan saudara. Perjalanan kan waktu itu lama. Papanya nunggu tiap pagi saudara. Dari jauh papanya kelihatan, itu anak gua. Papanya lari ngejar. Saudara tadi saya cerita tentang kandang babi. Baunya tidak menjanjikan. Tetapi papanya berkata, saudara, dia tetap peluk anaknya. Dia nggak berkata, bau lu nyong. Mandi dulu, nanti gua cariin baju yang paling bagus. Enggak saudara. Dia katakan langsung, hei ambil jubah terbaik. Hei ambil cincin yang paling gede akinya. Hei ambil sepatu baru. Saudara, dia pulihkan dulu anaknya, baru dimandikan. Dari sana kita bisa tahu
betapa mulia hatinya Bapa kita. Dan Bapa siap untuk menerima siapapun daripada kita pada waktu kita lari kembali kepada Dia. Ada amin saudara. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita akhiri dengan mitos. Mitos-mitos yang selalu membuat kita ini kadang-kadang terjebak di dalam kesombongan tanpa kita sadari. Apa itu Pak Daniel? Dengar baik-baik, mau tahu saudara? Dengar baik-baik ya. Orang tua tidak selalu benar. Ya Pak ya? Suami tidak selalu benar. Kan gua suami, lu istri, lu mau apa? Caklat saudara orang bilang. Wanita tidak selalu benar. Walaupun pada waktu kita pergi ke mall-mall, ladies room is always to the right. Selalu ke kanan, right itu kan benar. Makanya WC wanita selalu ada di kanannya pria saudara. Always right. Wanita enggak selalu benar. Halo? Amin saudara. Jadi orang tua pun enggak selalu, saya punya 2 anak saudara, dan di dalam mendidik anak-anak saya, kadang-kadang saya merasa saya benar. Ini yang baru-baru terjadi saudara. Anak saya yang remaja terutama ya. Kadang-kadang kan ada maunya sendiri gitu saudara ya. Dan kemudian saya nasihati dia, kadang-kadang nasihatnya terlampau keras. Dan kemudian karena apa? Saya masih ingat ada teman. Jadi secara enggak langsung gua nih pendeta, ini loh cara didik anak kayak gini loh. Enggak saya pukul, saya omongin aja, saya kasih kencengin aja saudara, yang kenceng rapet gitu pokoknya. Saudara, 2 jam kemudian saya dengar dalam hati saya ada satu suara. Dan saya yakini suara Tuhan. Mengatakan seperti ini. Kamu keterlaluan, overacting. Halo, ada enggak orang tua yang hari ini overacting? Enggak ada kayaknya. Ada saudara, ada. Ada amin? Saudara, pada saat itu saya harus mau mendengarkan suara Tuhan. Dan ada beberapa kejadian, saya tahu talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak saya. Terutama yang gede dalam hal musik, main piano, main ini suaranya bagus saudara. Tapi dia tidak bisa menerima. Dan kadang-kadang itu menjadi satu tensi tersendiri buat kami saudara di rumah. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hal itu membuat saya menjadi marah dengan dia. Dia marah juga dengan saya, saudara. Saya mau paksa, gimana caranya? Kadang-kadang saya mau ajak pelayanan, kebanggaan buat orang tua, saudara. Kalau anak-anaknya pelayanan, betul nggak, saudara ya? Apalagi hamba Tuhan, ini hamba Tuhan, lihat anak saya bisa nyanyi nih, saudara. Itu jadi ribut, Bapak Ibu sekalian, jadi ribut. Dan kemudian sampai saya harus ultimatum, saya harus sampaikan kartu as harus dikeluarin. Ini nggak ada kartu handphone, bukan, saudara. Ya, dan kemudian saya harus paksa, malamnya kamu besok harus, nah ini kan papa, saudara, harus dengar. Tapi sakit anaknya. Pagi-pagi saya lagi berdoa, lagi baca Alkitab. Saya juga nggak enak gitu loh, Tuhan kasih saya hikmat dong, bagaimana ini caranya Tuhan. Saya punya satu ayat andalan, Efesus 6 ayat 1 dan 2. Itu andalan setiap daripada orang tua. Hei anak, hormati dong orang tua kamu, supaya panjang umurmu. Iya enggak? Mulai dari dia bisa baca umur 8 tahun, saya udah tunjukin dia udah hafal saudara. Kalau saya ngamuk, kebanyakan saya tunjukin ayat itu. Dia udah hafal, ngelontok. Tapi kemudian Tuhan tunjukkan ayat itu sampai keluar ke bawahnya. Tolong dikeluarin Efesus 6 ayat 3 atau 4 kalau saya enggak salah. Saya tanya Tuhan gimana caranya? Saya naklukin anak ini gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Saya minta hikmat Tuhan. Saya minta hikmat. Ayatnya udah keluar? Nah ini saudara. Saya dapat ayat ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 kata Tuhan. Oh ya benar Tuhan. Tapi bacain sama anak kamu ayat 4 dulu. Tuhan hebat saudara, dan dia berkata, hei kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Saya yang kena duluan. Saudara, jadi saya katakan, Angel look, ini yang ayat saya terima dari Tuhan. Tuhan bela kamu. Memang secara de jure, de facto, whatever, akte kelahiran, lu anak saya. Tapi Tuhan membela kamu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita yang adalah orang tua, kita gak selalu benar. Kita yang suami, kita gak selalu benar.
Kita yang maaf saya bukan istri, tapi yang perempuan maaf, Anda juga nggak selalu benar. Karena apa? Manusiawi kita bisa salah. Dan Tuhan sayang sama kita. Ada amin? Saudara diberkati? Saya berharap nanti akan ada hamba-hamba Tuhan lainnya di gereja ini saudara yang akan menambahkan sesuatu yang baik. Dan yang terpenting adalah alami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan jauh daripada firman-Nya. Karena kalau kita nggak jauh, lebih mudah kita mendengarkan suara Tuhan. Karena pada waktu kita mendengar suara Tuhan, kita meresponi sesuatu yang baik pasti terjadi. Ada amin? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.